Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajar di rumah ya, Nak ya. Berjumpa lagi pada Ibu di pelajaran matematika kelas 7. Pada pertemuan yang ke-6 kali ini, Ibu akan membahas mengenai bab 2 yaitu himpunan. Di dalam himpunan, yang pertama adalah pengertian dasar himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan atau sekelompok objek atau benda yang memiliki definisi yang jelas. Yang jelas ya, Nak ya. Jadi objek atau bendanya itu harus memiliki definisi yang jelas. Lalu, apa saja sih contoh kumpulan-kumpulan objek yang merupakan himpunan? Yaitu yang pertama adalah kumpulan hewan berkaki dua, lalu kumpulan buah yang diawali huruf A, yang ketiga adalah kumpulan kendaraan beroda 4. Nah, yang ini adalah definisinya jelas, objek atau bendanya definisinya jelas ya, karena kumpulan hewan berkaki dua. Nah, hewan yang berkaki dua apa saja? Banyak ya, hewan berkaki dua, ada ayam, ada bebek dan sebagainya. Lalu kumpulan buah yang diawali huruf A. Jelas ya, huruf A, kalau huruf buah yang diawali huruf A banyak ya, ada apel, alpukat dan sebagainya. Lalu kumpulan kendaraan beroda 4 ya. Ada ya yang beroda 4, mobil, contohnya mobil. Nah, sedangkan contoh kumpulan yang bukan merupakan himpunan ya, yang bukan merupakan himpunan contohnya kumpulan lukisan indah, kumpulan makanan enak, kumpulan siswa yang cantik di kelasmu. Nah, jadi kumpulan lukisan indah. Kalau indah itu belum definisinya belum jelas. Jadi indah itu kan banyak ya, relatif indah. Kalau menurut Ibu indah, menurut kalian belum tentu indah lukisannya. Nah, sedangkan yang kedua misalnya kumpulan makanan enak. Nah, kalau menurut Ibu makanan yang Ibu makan enak, tapi belum tentu juga menurut kalian enak. Jadi enak itu adalah definisinya belum jelas, masih relatif ya. Sedangkan kumpulan siswa yang cantik di kelasmu. Nah, menurut Ibu nih, misalnya si Sinta cantik. Nah, menurut kalian kan belum tentu Sinta itu cantik. Jadi cantik itu relatif, belum definisinya belum jelas. Lalu yang kedua adalah penulisan himpunan. Nah, untuk membuat penulisan himpunan ada draft-draftnya ya, yaitu yang pertama huruf kapital, harus huruf kapital, lalu dihubungkan dengan tanda sama dengan. Huruf kapital itu seperti apa sih? Huruf kapital itu adalah hurufnya harus besar. Contohnya nih, A-nya harus besar, B-nya harus besar. Ini adalah huruf kapital. Huruf kapital itu adalah huruf besar. Lalu dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, sama dengan himpunan A sama dengan menggunakan kurung kurawal. Nah, ini kurung kurawal ya, yang bergelombang ya, Nak ya. Jadi tanda kurungnya yang bergelombang itu yang disebut kurung kurawal. Lalu antar anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Misalnya himpunan A sama dengan kurung kurawa Rudi, koma spasi Toni, koma spasi Ahmad, koma spasi Budi, koma spasi Tiko, koma spasi Tania. Lalu tutup kurung kurawa. Begitu juga dengan yang himpunan B. Kalau yang atas adalah menggunakan nama-nama. Yang kedua adalah contoh yang kedua menggunakan angka bilangan. Yaitu misalnya himpunan B sama dengan kurung kurawal 5, spasi 8, spasi 9, spasi 10, spasi 14, tutup kurung kurawal. Ini adalah contoh dalam penulisan himpunan. Sudah jelas ya, Nak ya? Kita lanjutkan kembali. Lalu yang ketiga adalah notasi dan penyajian himpunan. Apa saja sih notasi dan penyajian himpunannya? Yang pertama adalah menuliskan sifat-sifat anggotanya atau menggunakan kata-kata. Nah, dengan menggunakan kata-kata maksudnya contohnya seperti ini ya. Himpunan A sama dengan kurung kurawa bilangan ganjil yang kurang dari 8. Nah, bilangan ganjil yang kurang dari 8 berapa?
Misalnya 1, 3, 5, serta 7. Berarti kurang dari 8. Nah, bisa juga dengan tidak menggunakan kurung kurawat, tapi harus menggunakan kata himpunan. Jikalau kamu tidak mau menggunakan kurung kurawal, maka diganti dengan himpunan. Himpunan B sama dengan himpunan bilangan asli yang kurang dari 4. Jadi memakai himpunan ya. Itu contoh yang kedua. Lalu yang kedua adalah menulisan dengan notasi. Nah, dengan notasi ini adalah dengan tanda seperti ini. X, lalu ada garisnya ya. Misalnya A sama dengan kurung KW X. Nah, seperti ini ya sayangnya. Ini adalah disebut notasi. Jadi ada tandanya ya. Pakai X atau dengan garis lurus ya. Nah, ini adalah sebuah notasi. Lalu yang ketiga adalah menyebutkan anggotanya. Contohnya himpunan A sama dengan sebutkan anggota-anggotanya. Jadi misalnya anggota himpunan A ada 1, 2, dan 3. Sedangkan himpunan B sebutkan anggota-anggotanya, yaitu himpunan B itu anggotanya misalnya 1, 3, 5, dan 7 dan seterusnya. Nah, itu adalah notasi dan penyajian himpunan. Ada jenis-jenisnya ya, notasi atau penyajian himpunannya. Lalu kardinalitas himpunan. Apa sih kardinalitas himpunan itu? Yaitu yang pertama adalah keanggotaan suatu himpunan dilambangkan dengan notasi E, atau E ini adalah himpunan anggota dari himpunan yang artinya elemen atau anggota himpunan. Kalau lambangnya E seperti ini, itu adalah yang artinya elemen atau anggota sebuah himpunan. Itu adalah E ya. Sedangkan yang kedua adalah bukan anggota suatu himpunan dilambangkan dengan notasi E-nya dicoret. Nah, itu adalah bukan anggota suatu himpunan yang artinya bukan elemen atau bukan anggota himpunan. Lalu banyaknya anggota suatu himpunan A dinotasikan dengan N. Jadi kalau misalnya N, lambangnya N atau notasinya N itu adalah menyatakan jumlah. Berapa sih jumlah sebuah himpunan tersebut? Nah, itu adalah N ya, lambangnya atau notasinya. Contohnya, Ibu kasih satu contoh ya. Misalnya himpunan A sama dengan kurung kurawal Januari, Juni, dan Juli. Maka, jumlah atau banyaknya anggota suatu himpunan A ini ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3 Januari, Juni, Juli. Berarti bulannya ada 3. Berarti N jumlah atau banyaknya anggota suatu himpunan A adalah 3. Januari adalah anggota suatu himpunan dari himpunan A. Juni adalah anggota suatu himpunan A. Sedangkan Maret bukan anggota suatu himpunan A. Jadi kalau E-nya tidak dicoret, maka dia termasuk suatu himpunan A. Sedangkan E-nya dicoret berarti bukan anggota dari himpunan A. Itu bedanya ya sayang ya. Lanjut. Untuk lebih memahami materi yang Ibu sampaikan tadi, maka Ibu akan memberikan tugas ya. Tugasnya 1 ya. Tugasnya adalah berilah masing-masing 5 contoh kelompok atau kumpulan yang merupakan himpunan dan bukan himpunan. Nah, beri contoh ya sayang ya. Jadi ada 5 contoh yang merupakan himpunan dan 5 contoh yang bukan himpunan. Yang tadi Ibu terangkan ya, kalau himpunan itu adalah sekelompok objek atau benda yang definisinya harus jelas. Kalau ya, itu adalah sebuah himpunan. Untuk lebih memahami materi yang Ibu sampaikan, maka Ibu akan memberikan tugas mandiri di rumah. Setelah kalian sudah menyelesaikan tugasnya, difoto ya. Setelah difoto lalu kirim lewat WA Ibu. Semoga pertemuan kali ini adalah pertemuan yang bermanfaat untuk kalian. Semangat terus belajarnya di rumah ya.
Selamat mengerjakan anak-anak. Ibu akhiri materi dan pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.